نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para kiai, masyayikh, wabil khusus Akhuna Syekh Najib Muhammad Najib Maimun, Akhuna Syekh Yulana Mulan, para masyayikh tentunya yang boten saged kawula sebat-sebatipun, lan para asatidzah sedaya ingkang minulya, lan para talamid, para murid Madrasah Ghazaliyah semuanya yang berbahagia. Tiada kata yang saya Al-Fakir bisa sampaikan pada malam hari ini kecuali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita para asatidz, para pengelola madrasah ini telah bisa menyelesaikan pembelajarannya mulai awal tahun sampai malam ini, yang kemudian akan diliburkan sementara untuk selanjutnya pada Syawal nanti kita akan melanjutkan lagi pembelajaran. Para santri, para talamid, tentunya acara yang seperti ini akan disambut dengan sukacita, karena tentunya ketika akan terjadi liburan, tentunya para talamid ini akan pergi pulang, ketemu keluarga, ketemu sama saudara. Tentunya ini hal yang sangat menyenangkan sekali, bisa makan enak-enak yang asalnya di pondok kurang begitu enak. Para hadirin, teman-teman yang saya hormati, mungkin yang lebih menyenangkan lagi bagi para talamid ini, segala aktivitas kegiatan belajar mengajar baik di pondok maupun di madrasah diliburkan. Tetapi bagi murid yang baik, tentunya masa liburan ini sebisanya digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mutola'ah, untuk menambah hafalan dan melakukan hal-hal yang positif. Kami tadi mengatakan bahwa pulang senang, tentunya bagi santri yang jarang-jarang pulang, 1 tahun pulang 1 kali atau mulut. Tetapi kalau sering pulang, tentunya ini istilahnya hanya ikut-ikutan senang. Hanya ikut-ikutan senang, nggak perlu senang. Ibaratnya orang puasa dia mokel, kemudian hari raya dia ikut senang, padahal puasanya atau banyak yang mokel nggak layak dia menyambut hari raya dengan sukacita. Para hadirin, teman-teman yang saya hormati, dalam masa liburan akhir sana ini yang terpenting tentunya mengintrospeksi, menengok ke belakang sejauh mana kalian dalam melakukan segala aktivitas di madrasah ini. Apakah memang betul-betul sudah melakukan kewajiban dengan sepenuh hati, dengan semangat dalam belajarnya, ataupun sebaliknya. Bagi yang sudah semangat, tentunya harapan kami supaya lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan mungkin banyak yang merasa kecewa, menyesal walaupun dia sudah bersemangat dalam belajar, karena tentunya sebagai seorang banyak, katakan ada waktu-waktu yang senggang yang tidak digunakan sebaik-baiknya, walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Tetapi tadi seperti hadis yang disampaikan oleh Akhuna Syekh Najib Maimun tadi, bahwa memang ada orang dua yang manhum
yang gagas, yang tidak ada puasnya. Salah satunya adalah thalibul ilmi. Setekun apapun, semangat apapun, pasti akan merasa kurang dan akan menyesal. Sewaktu-waktu yang telah lewat itu tidak sesungguhnya sekuat tenaga digunakan untuk belajar. Para hadirin yang saya hormati, bagi anak-anak yang kurang begitu semangat dalam belajar atau bahkan seringkali tidak bersemangat, seringkali meninggalkan kewajiban-kewajiban pembelajaran, tentunya pada malam hari ini supaya sadar masih sudah menjadi bubur, kita nggak bisa memperbaiki yang sudah lewat. Yang kita perbaiki adalah masa depan, ke depan. Itulah yang penting, bagaimana ke depannya nanti bisa berubah, bisa sesuai dengan aturan-aturan pembelajaran yang ada di Madrasah Ghazaliyah ini. Para hadirin yang saya hormati, pada dasarnya Madrasah Ghazaliyah ini menyontoh para ulama-ulama terdahulu dalam membangun dan mendirikan madrasah-madrasah. Madrasah pertama berdiri yaitu Madrasah An-Nizamiyah, berdiri tahun 5 Hijriah. Kemudian disusul oleh beberapa madrasah-madrasah berikutnya seperti Madrasah Darul Bayhaqi, Darul Hadis, Madrasah Darul Hadis yang dihadiri oleh Ibnu Salah, Madrasah Al-Milamiyah dihadiri Imam Al-Juwaini, dan kemudian bermunculan madrasah-madrasah lainnya. Pada waktu dahulu madrasah itu tidak lepas dari tempat-tempat yang menampung para santri untuk belajar. Di samping di madrasah juga bertempat di rawat atau di tempat kamar-kamar yang disediakan, sekaligus juga untuk mengaji secara halaqah kepada para masyayikh. Para hadirin yang saya hormati, pada dasarnya pondok pesantren itu roh dan jiwa semangatnya, kalau tidak salah mungkin sudah muncul sejak zaman Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Ashabus Suffah yang bertempat di teras Masjid Nabawi, yang datang dari beberapa penjuru daerah untuk menimba ilmu dari Nabi besar Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan kemudian para sahabat Ashabus Suffah ini kembali untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang ditimba dari Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, pondok pesantren di Indonesia ini munculnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah banyak pondok-pondok pesantren bermunculan, dan pondok pesantren itu ketahasusannya, kespesialisasinya itu dipengaruhi oleh kepakaran atau keahlian para pengasuhnya. Seperti Pondok Panji dahulu terkenal spesialis ilmu, spesialis tafsir, karena Syekh Khazin seorang kiai yang ahli tafsir. Kita bilang terkenal dengan spesialis hadis karena Mbah Hasyim Asy'ari terkenal masyhur keahliannya tentang ilmu hadis. Pondok Bangkalan, Pondok Kasingan, Rembang terkenal spesialis pondok ilmu alat. Pondok Termas juga terkenal sebagai pondok balawah dan seterusnya. Pada waktu itu pembelajarannya masih bersistem halaqah, belum ada klasikal. Baru setelah merdeka muncul sistem baru yaitu klasikal. Pada waktu itu banyak sekali kiai-kiai yang tidak setuju dengan sistem klasikal tersebut, tapi pada akhirnya banyak yang setuju. Bahkan sekarang mayoritas pondok-pondok itu punya
pembelajaran madrasah di samping juga masih mempertahankan sistem halaqah. Memang kalau kita amati bahwa sistem halaqah dan klasikal ini sangat-sangat ideal sekali untuk belajar seorang santri, karena di samping dia belajar di madrasah secara juga masih ditambah wawasan keilmuan, tambah muqabalah, marojek, muqabalah kitab-kitab lain yang diambil oleh para masyayikh. Dan contoh-contoh banyak sekali bahwa ulama-ulama dahulu itu hebat, ternyata juga lulusan dari madrasah dan halaqah, seperti Syekh Yasin Muhammad Al-Badani. Beliau ini juga lulusan Salatiyah, juga aktif belajar di Masjidil Haram. Syekh Alawi juga belajar di Masjidil Haram dan belajar di Madrasah Al-Falah. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau juga di samping kuliah syariah juga belajar di pondok pesantrennya Hasan Habban Makkah, yaitu pondok At-Tawjih Al-Islam. Para hadirin yang saya hormati, kalian semua ini masih umur muda, supaya kesempatan yang berharga di pondok ini untuk digunakan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu seluas-luasnya, mumpung masih ada kesempatan yang berharga bisa belajar di madrasah, di pondok. Sampai sejauh mana ukuran standar keberhasilan seseorang dalam belajar. Dan beberapa kitab, termasuk kitab Sabatun Mufidah, menjelaskan bahwa standar kemampuan orang sehingga bisa menggugurkan fardu kifayahnya belajar ilmu agama, yaitu sampai darajatul mufti. Selama satu daerah tersebut tidak ada santri yang mampu sampai darajatul mufti, maka masih belum bisa menggugurkan fardu kifayah. Karena itu para santri supaya tetap melanjutkan belajarnya, terutama dan secara umum, terutama juga tentunya bagi orang-orang santri yang cerdas yang diharapkan mampu keberhasilannya sampai tingkat mufti tersebut. Karena dalam kaidah fikih itu fardu kifayah dan ta'yin syura'anullah itu termasuk ukurannya adalah seorang thalibul ilmi yang diharapkan keberhasilannya ketika menekuni ilmu agama, dia harus tidak boleh putus, dia ta'yin disuruh harus melanjutkan, tidak boleh memutuskan belajarnya. Para hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat bahwa materi-materi muqarrar yang ada di MGS ini pada dasarnya memang untuk meluluskan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu supaya sampai darajatul mufti. Karena fan-fan yang ada, yaitu fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu yang pendukungnya seperti musola, ilmu tafsir, balaghah dan sebagainya, itu bagian-bagian dari ilmu yang diharuskan dikuasai oleh seorang mufti. Dalam istilah fuqaha itu antara mufti dengan qadhi itu mufti dengan mujtahid itu sama. Jadi tidak berikal mufti yaitu yuradbi al-mujtahid. Tentunya mufti yang berkaliber, mufti yang kelas tinggi. Nah, karena itu fan-fan yang harus dikuasai oleh mufti tentunya juga fan-fan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Para hadirin yang saya hormati, mufti yang paling rendah tingkatannya yaitu dia mempunyai kemampuan apa yang ia ketahui tentang masalah fikih itu banyak, dan yang dia tidak mengetahuinya mampu mengiaskan permasalahannya tidak ada. Para hadirin yang saya hormati, di dunia pesantren bicara tentang ijtihad itu suatu hal yang tabu. Ini menunjukkan bahwa
orang-orang pesantren ini sangat-sangat tawadhu sekali. Padahal kalau kita jujur juga bahwa istihad itu juga fardu kifayah seperti yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Dan kalau kita jujur, mau gak mau, fakta yang ada bahwa ternyata di dunia pesantren itu seringkali melakukan istihad, yaitu ketika melakukan bahsul masail, ketika dihadapkan masalah yang tidak ada nasorehnya, itu seringkali melakukan ilhaq, menyamakan furu' yang ada dengan masalah baru yang tidak ada. Setelah dikaji ternyata tidak ada farq antara mulhaq dan mulhaq bih. Proses ilhaq ini sebetulnya bagian dari istihad, walaupun seringkali tidak disadari oleh para kiai, para ustadz yang sedang melakukan bahsul masail. Para hadirin yang saya hormati, ilmu itu adalah sangat luas sekali cakupannya, pembahasannya, bahkan lautan yang tidak ada tepinya. Sementara manusia ada keterbatasan serupa, dipelajari lupa, 1 bulan, 1 minggu dipelajari lupa lagi, dipelajari lupa lagi. Karena itu para ulama menyarankan kita itu supaya fahulu min kulli ilmin ahsan, ambillah tiap-tiap ilmu yang terbaik dari ilmu yang ada. Para ulama, sebagian ulama mengatakan standar standar keilmuan seorang dalam menguasai fan itu yang baik itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan itu ayakuna al-fiqhu qaiman. Dalam masalah fikih dia punya nilai. Wa ayakuna fil usul rajihan, dan dalam ilmu usul dia unggul. Wa ayakuna fi sa'iril ulum musyarikan. Di lain itu cukup hanya musyarikan, dia sama tahu tidak menonjol, yang penting tahu. Para hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.